Yang harus dilakukan, kan Ibu login nih, dengan, unisa.ac.id tadi password-nya. Nah, selanjutnya Ibu ke menu akademik, kemudian pembelajaran ya. Nah, di pembelajaran terus, tambah data dulu, tambah data, kemudian pilih mata kuliahnya yang sesuaikan dengan kelas ya. Kalau angkatan 18 itu angkatannya nama kelas lalu angkatan ya. Nah, misalkan gini, saya contohin yang punya Ibu itu PSC ya. Kita cari dulu PSC-nya. KPI, PGMI, PSY, PAI. Nah, Ibu karena Ibu ngajarnya di angkatan 18 ya, 18-19. Nah, Ibu cari yang sistem manajemen, analisis manajemen pendidikan anti korupsi statistik. Nah, akuntansi manajemen 19 ya. Nah, kemudian Ibu klik ini ya, klik ini. Kan otomatis ngisi nih semuanya. Nah, ini nama dosennya itu otomatis ngisi karena saya loginnya pakai akun saya, jadi namanya Yogi Iskandar. Kemudian pilih semester ya, genap. Kemudian pilih kode pilih jurusan. Ibu kan ngajarnya di PSY ya, pilih perbankan syariah, lalu SKS-nya 3 misalkan ya, lalu simpan. Nah, maka akan muncul nih di sini akuntansi manajemen ya. Nah, kemudian di mata kuliahnya Ibu klik, lalu masukkan anggota. Nah, di anggota misalkan ini udah betul gak anggotanya. Nah, kan 19-20 nih, semua mahasiswa angkatan 19-20 itu akan ditampilkan di sini ya. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa konversi, Ibu harus klik tambahkan data, lalu masukkan NIM-nya di sini, lalu pencarian di sini ya. Kalau misalkan mahasiswanya konversi kan dia loncat-loncat Nah, kemudian ini nggak usah diisi manual ya, jadi tinggal cari aja NIM-nya gitu kan. NIM-nya cari aja di sini, di search ya. Nah, kemudian kalau misalkan Ibu nih ngajarnya di sini, sorry nge-lag ya. Ntar dulu ya. Nah, Ibu kan ini mahasiswanya kalau udah betul ini angkatan 19-20 semua, lalu tambahkan. Nah, ketika tambahkan sudah diklik, itu akan muncul di sini ya namanya. Jadi kolom yang ini itu khusus untuk menambahkan, kalau yang bawah itu ketika mahasiswa sudah ditambahkan. Jadi dia akan bertambah di bawahnya di sininya ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ke pembelajaran lagi. Kemudian akuntansi manajemen lagi karena kami enggak ini. Nah, kemudian di kegiatan KBM, nah Ibu tambahkan ini sekedar verifikasi aja, jadi nggak usah diisi ya. Lalu tinggal masukkan aja pertemuan ke-1 misalkan. Kemudian di sininya orientasi perkuliahan misalnya. Ya, kemudian kalau ada materi upload aja link bahan ajar. Kalau Ibu bikin link misalkan di blog ataupun YouTube, nah lalu link Meet. Nah, ini link Meet ini untuk Google Meet ya. Jadi kalau misalkan mau ngajar, Ibu tinggal simpan aja link Meet-nya di sana. Nanti mahasiswa tinggal klik langsung diarahkan ke Google Meet ya. Nah, itu kegiatan. Kemudian ada absensi mahasiswa. Ibu kalau mau lihat kehadiran mahasiswa di sini, jadi ini kan udah ada ini. Nah, ini pertemuannya kan baru 1. Ibu ngisi agenda perkuliahannya, jadi di sana ditampilkannya cuman 1 ya. Nah, kemudian berikutnya di menu ujian.
Nah ini ada tambah data ya, tambah data ujian. Ibu tinggal pilih aja apakah mau tugas harian, semester ataupun atau ujian akhir semester. Jadi ibu tinggal sesuaikan aja. Kalau udah sesuai tinggal simpan aja. Nah di menu ujian itu ketika digeser, nah ini ada tambah ini untuk menambah soal ya. Jadi ibu bisa buat tambah soal ya. Kemudian misalkan jelaskan cara belajar yang baik. Nah, simpan. Oke. Nah kemudian kalau sudah seperti ini ibu tinggal back lagi aja. Ya, ini sinyal saya jelek nih, lagi mati lampu nih. Nah ibu klik lagi akuntansi manajemen ya. Kemudian tadi kan ujian ya. Nah masih di menu ujian. Ibu di sini kan ada ini untuk edit nama ujian yang di sini ya. Ini fungsinya untuk edit, yang ini fungsinya untuk mengatur jadwal, yang ini untuk lihat jawaban mahasiswa ya. Kalau misalkan ibu mau atur jadwal, set jadwal. Nah set jadwal ini diset oleh ibu sendiri. Sekarang misalkan mau ujian tanggal berapa, setel. Nah kalau lewat dari tanggal ini, maka secara otomatis ujian itu akan ditutup kalau tanggal ini sudah terlewat ataupun belum gitu kan, belum nyampe ke tanggal ini ataupun sudah terlewat, itu secara otomatis ujian akan ditutup. Jadi mahasiswa tidak bisa mengerjakan ujian. Lalu tombol ini berfungsi untuk melihat data ujian ya. Karena mahasiswanya belum mengerjakan, maka mahasiswa tidak dapat melihat hasil ujian, atau ibu tidak bisa melihat hasil ujian. Nah kalau punya saya, karena saya sudah jalan dari semester kemarin, nah di menu ujian ya, di menu ujian saya bisa lihat jawaban mahasiswa ya. Nah kalau misalkan seperti ini berarti kalau misalkan seperti ini berarti mahasiswa nggak ngejawab, dia nggak ngerjain soal ujian. Nah kalau seperti ini ibu tinggal view aja. Nah kemudian di view ini, nah itu kan kita bisa menilai langsung. Nah ini adalah soalnya, ini adalah jawaban ujiannya ya. Nah kemudian ibu di sini di pembelajaran ya, kemudian misalkan akuntansi manajemen. Nah ibu di sini ada menu uji absensi, isi absen ibu. Nah kalau misalkan ibu isi absen, nanti secara otomatis tombol isi absen di mahasiswa itu akan muncul. Kalau misalkan ibu nggak isi absen di tanggal yang sama, maka tombol isi absen di mahasiswa tidak akan muncul. Jadi jangan sampai isi absen sekarang, tapi ketika ibu mau ngisi mata kuliah, maka ibu isi absen. Kalau nggak ngisi mata kuliah, jangan isi absen. Nah nanti otomatis kalau misalkan absen sudah diisi, otomatis akan menjadi hadir. Kemudian tombol isi absennya akan hilang dengan sendirinya ya. Nah itu adalah penggunaan dari aplikasi pembelajaran di dalam SISPO. SISPO itu singkatan informasi ya, sistem informasi Unisa Kuningan. Jadi SISPO Unisa Kuningan. Terima kasih, semoga bermanfaat.